kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara pengimbasan program guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Mutmainah. Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Heriadi. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kalau kita pada kesempatan pagi hari ini kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan dan hidayah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara yaitu pembahasan program guru penggerak yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Ibu Siti Mutmainah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, suri kabar kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya program guru penggerak ini adalah tujuannya adalah kembali kepada kita semua itu seperti kita sebagai pendidik ya. Bagaimana kita pendidik ini bisa lebih maju lagi dalam kita mempunyai variasi atau metode ketika kita dalam menyampaikan ilmu kita kepada peserta didik kita, sehingga anak-anak ini atau peserta didik ini ketika kita menyampaikan atau mentransfer ilmu kita ini, anak-anak ini tidak merasa jenuh atau bosan, sehingga dengan adanya program guru penggerak ini semua kegiatan peserta didik ini akan mendapatkan semacam hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah mereka temukan ketika mungkin mereka belajar di kegiatan-kegiatan yang lain. Karena pada dasarnya guru penggerak ini adalah namanya juga penggerak, artinya menggerakkan ya, sehingga guru tersebut bisa mencari hal-hal yang baru ketika mentransfer ilmunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah di antara rekan-rekan kita ada Ibu Siti Mutmainah yang hari ini menjadi CGP, yaitu calon guru penggerak yang mungkin sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya Bu? Ya hampir 3 bulan sudah berjalan. 4 bulan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa CGP ini pelaksanaannya kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Nah, di antara juga diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Pasir, baik itu tingkat TK atau Bu? TK, SD, SMP, bahkan mungkin sampai SMA. Itu berlaku juga
di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kita ada rekan kita yang ikut, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang Ibu Siti Mutmainah dapatkan dari mengikuti pelatihan program CGP ini atau calon guru penggerak ini, mudah-mudahan bisa memberikan transfer ilmunya kepada kita semua, khususnya yang barangkali di sekolah kita sendiri, yaitu SD Kartika Pilimatan atau Robot, maupun nanti bisa diimbaskan lagi ke KKG Gugus 2, dan nanti mungkin juga di seluruh wilayah Kabupaten Pasir pada umumnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin ini segera penyampaian saya, mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita ikuti ya apa yang disampaikan Ibu Siti Mutmainah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita ambil daripada ilmunya, dan kita bisa terapkan juga nanti kepada anak-anak didik kita. Dan mudah-mudahan kita juga berniat, ya mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti CGP, ya, calon guru penggerak. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemateri Ibu Siti Mutmainah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk mengimbaskan pembelajaran selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Nah, untuk hari ini agendanya adalah saya mengimbaskan beberapa modul yang sudah saya pelajari pada modul 1, yaitu yang pertama tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua tentang nilai dan peran sebagai guru penggerak, yang ketiga yaitu visi guru penggerak, dan yang keempat adalah tentang budaya positif. Sebelum saya memasuki lebih jauh pembelajaran atau materinya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di dalam pendidikan guru penggerak ini saya ditemani oleh fasilitator dan pengajar praktik. Nah, di sini fasilitator fungsinya adalah sebagai teman belajar saya, teman belajar diskusi, baik itu di RMS maupun kami biasanya secara vikon. Beliau adalah Ibu Patricia Agnes Sumarau. Kemudian yang kedua, saya juga ditemani belajar oleh pengajar praktik yang profesional. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya siapa, karena sudah terkenal sekali ibunya, yaitu Ibu Dende Bida Asmarawati. Nah, beliau ini adalah pengajar praktik. Tugas beliau ini yang memantau saya di sini sebagai calon guru penggerak, apa saja kegiatan yang sudah saya lakukan, kemudian aksi nyata apa yang sudah saya lakukan. Nah, beliau yang memantau saya di sini. Kalau fasilitator itu yang memantau kami di LNS biasanya. Nah, program pendidikan guru penggerak. Apakah teman-teman di sini sudah ada yang tahu apa itu guru penggerak? Belum ya? Karena belum familiar. Padahal sekarang ini sudah ada angkatan 5 dan angkatan 6. Saya sendiri termasuk angkatan 4. Jadi Kemendikbud itu mengajak para guru-guru terbaik bangsa yang ada di Indonesia untuk menghadirkan perubahan nyata bagi pendidikan
Indonesia dengan cara mendaftar sebagai menjadi guru penggerak. Yaitu guru bergerak Indonesia maju adalah slogannya. Mari majukan pendidikan di Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Apa sih yang dimaksud dengan program pendidikan guru penggerak itu? Jadi, program pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, program ini juga meliputi pelatihan lokal karya. Lokal karyanya ini ada 9, nanti kami mengikuti. Kemudian konferensi dan pendampingan selama 9 bulan. Pendampingan ini oleh pengajar praktik. Jadi selama 9 bulan pengajar praktik setiap bulannya akan datang ke sekolah. Mungkin teman-teman sudah lihat ya, 2 kali pengajar praktik sudah datang ke sini. Terus selama pelaksanaan program guru penggerak ini, saya sebagai guru tetap menjalankan tugas yaitu mengajar seperti biasa. Jadi program guru penggerak ini tidak mengganggu jam belajar. Jadi kami biasanya VCon, kemudian berdiskusi, itu biasanya dilakukan setiap jam 3, jam 4, dan seterusnya. Jadi di luar jam pelajaran. Terus apa sih manfaat yang diperoleh guru jika mengikuti pendidikan guru penggerak? Nah, guru yang pertama dapat meningkatkan kompetensi dirinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, selama pelaksanaan program guru juga akan dibimbing oleh instruktur. Kalau instruktur ini kami biasa dibimbing 1 modul itu sekali pertemuan dengan instruktur yang langsung oleh P4 P3 IPA. Kemudian fasilitator. Fasilitator di sini kami lakukan setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Jadi minggu itu hanya hari Minggu. Kegiatan rutin itu dari Senin sampai Jumat. Kemudian hari Sabtunya kami biasa melakukan refleksi diri. Kemudian yang terakhir adalah pengajar praktik dan profesional dan budaya. Terus apa sih yang dimaksud dengan guru penggerak? Nah, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta menjadikan teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, apa peran yang dilakukan oleh guru penggerak? Yang pertama, guru penggerak akan berperan untuk menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Jadi itu peran yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Yang kelima, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong kesejahteraan ekosistem pendidikan di sekolah. Kemudian, mengapa harus menjadi guru penggerak? Jadi, guru penggerak itu diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa yang akan datang untuk mewujudkan generasi unggul Indonesia. Jadi itu harapannya dari guru penggerak. Apa saja hal yang didapat jika saya mengikuti program guru penggerak? Yang pertama, untuk menjadi
menjadi guru penggerak itu, guru harus mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Nah, di sini sekarang saya sudah kurang lebih 4 bulan lagi, 4 bulan, dan terakhir nanti pendidikan sampai bulan Agustus. Jadi masih panjang perjalanan saya. Nah, selama mengikuti proses pendidikan, peserta yang lolos seleksi program guru penggerak akan mendapatkan yang pertama, pendidikan guru penggerak selama 9 bulan dan pengembangan kompetensi dan total bayar bersama. Yang kedua, peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing terstruktur dan menyenangkan bersama fasilitator, bersama teman CGP lain, baik di Provinsi Kalimantan dan satunya kami ada dari Provinsi Kalsel, yaitu CGP dari Barangan. Jadi semua itu CGP-nya nyambung, tidak hanya dari Kabupaten Pasir saja. Kemudian pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sesama lolos seleksi program guru penggerak. Pengalaman mendapatkan bimbingan dan mentoring dari pengajar praktik atau pendamping pendidikan guru penggerak. Kemudian mendapat komunitas belajar yang baru. Di sini banyak sekali manfaat yang saya dapat. Ternyata di dalam program guru penggerak ini saya bertemu dengan guru-guru hebat. Guru-guru hebat semua, dan saya di sini bukan apa-apa. Saya hanya belajar. Sedangkan teman-teman lain sudah guru hebat, sudah sebagai instruktur, ada yang sebagai sudah pengalaman yang mana, ada yang sebagai guru prestasi. Gitu. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman yang lain juga. Kemudian nanti setelah kita lulus dari program guru penggerak ini, maka kita akan mendapatkan sertifikat pendidikan guru penggerak. Itu kayaknya nanti banyak manfaatnya buat teman-teman ya yang lainnya kalau ikut. Kemudian selama pendidikan dan pendampingan mendapatkan bantuan paket data. Yang terakhir ada biaya transportasi berupa konsumsi, akomodasi pada saat total karya. Bisa itu kami dapat juga. Kemudian siapa saja sih yang boleh mengikuti program guru penggerak? Nah, pada angkatan pertama, kedua, ketiga, seleksi program guru penggerak itu dibuka hanya untuk guru TK, SD, SMP dan SMA. Sedangkan pada angkatan kami, pada angkatan keempat, itu telah dibuka untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Jadi semua kalangan bisa ikut, termasuk di kelompok saya di situ. Di kelompok saya terdiri dari ada TK, SD, SMA dan SMK. SMP-nya yang berada. Kemudian apa saja sih syarat untuk mengikuti program guru penggerak? Yang pertama, guru PNS atau non PNS. Jadi bisa semua mengikuti ya. Bisa dari sekolah negeri maupun swasta. Kebetulan di sini untuk perwakilan daerah Pasir guru swasta, saya rasa saya sendiri. Yang lainnya adalah guru negeri. Tapi untuk guru honorer juga banyak. Lebih banyak bahkan daripada PNS. Kemudian yang kedua mempunyai akun guru didapat yaitu SIM PKB. Kemudian minimal ijazah S1. Yang keempat berpengalaman mengajar minimum 5 tahun. Jadi ada masa kerjanya 5 tahun baru bisa kita mengikuti program pendidikan guru penggerak. Yang kelima mempunyai waktu sisa mengajar minimal dari 10 tahun. Jadi masa pensiun juga hitung. Kalau lebih dari 10 tahun bisa ikut. Hal penting apa sih yang dalam materi guru penggerak itu? Yang pertama, kami belajar tentang memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mampu menjalankan atau mengembangkan strategi sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mampu mengembangkan serta mengkomunikasikan visi sekolah yang berorientasi dan berpihak pada siswa.
Nah, apa saja modul dan materi yang diberikan pada pendidikan guru penggerak? Pada kali di modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak yang sudah saya jalankan sekarang, yaitu topik pembelajarannya. Yang pertama tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua dengan nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat adalah membangun budaya positif di sekolah. Ini yang sudah saya jalani. Kemudian pada modul 2 ini nanti akan saya jalani di Februari, kan belum dipelajari, tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian pada modul ketiga sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Ini juga belum saya pelajari. Nah, harapannya jika ada kesempatan disarankan Bapak dan Ibu guru untuk mengikuti program ini. Karena kedepannya sertifikat guru penggerak itu merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan untuk para guru dan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan. Jadi sekarang sudah ada yang sudah saya tahu ya, sertifikat guru penggerak itu sudah dipakai untuk persyaratan menjadi kepala sekolah. Jadi bagaimana kepala sekolah berikut? Bukan hanya itu sih, banyak masih. Saya dengar juga untuk PPG kita juga menggunakan sertifikat guru penggerak. Jadi semua nanti kayaknya apa-apa harus ada sertifikat guru penggerak. Sedangkan untuk Kabupaten Pasar itu mungkin di tahun 2022 akhir atau 2023 baru dibuka kembali. Karena ini sistemnya sistem sasaran, daerah sasaran. Jadi nggak setiap tahun bisa buka. Jadi jika ada kesempatan silakan diikutkan ya, silakan ikut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Kenapa Bunun? Di sini saya masuk ke modul 1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah kenal kan dengan sosok ini? Kenal tidak? Kenal ya, kenal banget ya, kita sebagai pendidik harus kenal. Beliau adalah bernama siapa? Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden siapa? Raden Nasution-Wati. Kalau simboyan dari Ki Hajar Dewantara ada yang tahu? Simboyan yang terkenal? Tuturi Handa Yani. Oke, itu nggak terkenal. Ki Hajar Dewantara ini terkenal dengan trilogi pendidikannya, yaitu Inggarso Sungkolodo, Ingratya Makuntaso, dan Tuturi Handayani, yang mana Tuturi Handayani menjadi atas jasa-jasa beliau ini, Ki Hajar Dewantara juga dikatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yang kemudian hari tanggal lahirnya itu dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Nanti lebih jelasnya saya jelaskan ya. Kemudian di sini ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara itu membedakan antara kata pendidikan dan pengajaran. Nah, dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, jadi dia membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga pengajaran. Jadi pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran berarti kita ya sebagai guru. Kemudian pengajaran merupakan proses
pendidikan dalam memberi ilmu atau yang berfaedah untuk pencapaian hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan, persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup budaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan itu menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, pendidikan dapat menjadikan ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada murid kita nantinya. Nah, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Jadi tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi tugas kita sebagai guru adalah hanya menuntun kodrat anak. Nah, untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak, yang pertama, anak itu bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Orang dewasa di sini adalah kita sebagai guru. Kemudian anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan dari pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis yang sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidikan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nah, di sini anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahannya yang telah disediakan anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagungnya yang ditanam. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun bila jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, yang berkualitas dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani tadi. Nah, demikian juga sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang besar dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin matahari, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Jadi peran kita sebagai guru itu ibarat Pak Tani yang sedang menanam jagung. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Dalam proses menuntun anak, di sini kita diberi kebebasan, namun kita sebagai pendidik itu bisa menjadi pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat merumuskan kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara juga menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat disajikan sebagai sumber belajar.
Nah, di sini saya kemarin dikasih saran oleh pelajar praktik dalam pembelajaran itu kita itu harus KTM, ambil, T-nya tiru, kemudian M modifikasi. Jadi kita dalam belajar itu harus itu, ambil, tiru, dan modifikasi. Ambil pelajaran mana yang menurut kita bagus atau baik yang kita bisa ajarkan di kelas, kemudian kita tiru. Tapi jangan lupa tiru, jangan hanya menceplak, tapi kita modifikasi lagi supaya lebih menarik. Nah, di sini adalah trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat mewujudkan selamat dan bahagia sebagai anggota masyarakat atau sebagai seorang pendidik, menurut Ki Hajar Dewantara kita dapat menerapkan trilogi pendidikan, yakni yang pertama tadi apa, Bu? Tahu? Ingarso sum dodo. Artinya apa ya? Artinya di depan. Oke, yang di depan adalah memberi teladan. Nah, dalam hal ini peran guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para peserta didiknya. Ingarso sum dodo kita di depan memberi teladan kepada peserta didik. Untuk istilah atau pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, pernah didengar ya, Bu ya? Sudah ya? Sudah dengar. Nah, sangat mungkin untuk terjadi, oleh karenanya teladan guru itu harus ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Bisa dicontoh oleh peserta didik kita. Yang kedua adalah ingarsa mangun karsa, yang artinya adalah kita di tengah-tengah sebagai pendidik, di tengah-tengah itu membangun keinginan dalam hal ini mempersembahkan motivasi memposisikan diri sebagai seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Jadi kita di tengah-tengah posisinya. Kemudian yang terakhir adalah Coach Suri Handayani. Ini pasti terkenal semuanya. Apa itu? Coach Suri Handayani apa ya? Dorong dari belakang. Artinya apa? Kita memberi motivasi. Ya, jadi guru itu harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dari Coach Suri Handayani ini berarti kita sebagai seorang guru memberi contoh yang baik, benar. Karena kita di belakang, artinya posisi kita di belakang, kita memberi motivasi kepada anak. Jadi kita lihat minat dan bakatnya apa. Jadi disitu kita dorong, kita motivasi anak tersebut. Kita motivasi dia sehingga dia timbul rasa percaya dirinya. Kemudian kita juga jangan lupa bahwa ada yang namanya kodrat keadaan. Bapak Ibu tahu nggak apa itu kodrat keadaan? Kodrat keadaan itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus mengikuti kodrat ini dalam kita sebagai pendidik. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan visi dan irama. Nah, yang dimaksud dengan kodrat alam, apa Bapak Ibu tahu? Sesuatu yang alami terjadinya. Benar sekali. Jadi yang terjadi pada diri anak, kodrat alam, itulah misalkan dia berperilaku di rumah seperti apa, kemudian di sekolah bagaimana, di lingkungan masyarakatnya seperti apa. Itu adalah kodrat alamnya dia. Kita sebagai pendidik itu hanya menuntun. Jadi kita tidak bisa mengubah pelakunya. Misalkan dia di rumah kasar, kemudian dia ke sekolah ke bawah kasar, kan? Kita tidak bisa mengubah itu. Kalau kita sendiri, tetapi harus ada kolaborasi antara orang tua, guru, kemudian lingkungan sekitarnya itu juga berpengaruh. Gitu. Kemudian kodrat zaman, ada yang tahu? Kita harus mengikuti kodrat zaman.
masa pandemi seperti ini, pasti kita sebagai pendidik melakukan inovasi apa agar anak peserta didik kita di rumah itu bisa semangat belajarnya. Contohnya di dalam metode PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran. Contohnya apa? Video pembelajaran misalnya kita bisa menggunakan YouTube. Nanti anak-anak bisa kan semua menggunakan YouTube. Kemudian menggunakan media Canva tadi juga. Media Canva itu yang membuat pembelajaran itu lebih menarik lagi. Kemudian kalau kita mau penilaian seperti apa? Penilaian dalam pembelajaran jarak jauh seperti apa yang efektif? Kita bisa menggunakan aplikasi misalnya Google Formulir. Kemudian ada yang namanya Jamboard, Kahoot, ini betul ya. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang mendukung kita dalam PJJ tadi. Makanya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Misalkan jangan sampai murid bisa main dia bisa main YouTube, sedangkan gurunya nggak bisa. Padahal kan anak-anak itu belajar dari YouTube itu lebih tertarik gitu ya kalau masa PJJ. Nah, kita sebagai guru harus bisa berinovasi seperti itu. Kita harus banyak belajar tentang teknologi. Jadi kita jangan sampai gaptek, jangan kalah sama murid. Itu sih pada zaman. IHJ Dewantara juga mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak ini, baik mengenai hidup dari pribadinya maupun hidup masyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zamannya. Maka itu, segala bentuk visi dan wirama yang secara mewujudkan hidup dan kehidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan menurut IHJ Dewantara. IHJ Dewantara juga mengingatkan kita sebagai pendidik bahwa pendidikan anak itu sejatinya melihat kodrat dari anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sudah sering dengar ya, 21 ya. Biasanya di KKG kita sering dengar abad ke-21 keterampilan apa? Ada 4 keterampilan yang kita miliki. Kemudian dengan lihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya, IHJ juga mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus saling dan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Jadi kalau IHJ Dewantara itu budaya itu nomor 1. Ya harus dalam pembelajaran itu harus ada budaya yang nilai budaya kita apa? Misalnya kita di pasar, mau budaya apa yang kita terapkan di sini. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. IHJ Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan dan zamannya sendiri. Jadi, kita disuruh mengikuti tuntunan dan zaman. Misalkan sekarang kita mengajar mau menggunakan proyektor, alat-alat teknologi lainnya, misalnya apa? Selain proyektor, kita membuat PPT dalam pembelajaran, membuat video pembelajaran, karena anak-anak itu lebih tertarik dan lebih kalau di dalam kelas itu lebih tertarik dia kalau melihat suatu video visual daripada kita hanya berceramah di depan. Kayak anak-anak lebih bosan gitu ya. Jadi kemudian di sini juga ada budi pekerti yang akan ada budi pekerti. Jadi budi pekerti itu menurut IHJ Dewantara, budi pekerti atau watak karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan,
sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Kemudian juga yang bahagia. Theodor juga menjelaskan bahwa keluarga itu adalah tempat utama bagi anak dalam mendapatkan ilmu atau pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah di sekolah, kita sebagai guru, kita adalah orang tua kedua. Kemudian ada lingkungannya tadi sudah. Nah, apa sih yang berubah dari budi pekerti itu? Budi itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Jadi cipta itu pikirannya, dan mengolah pikirannya atau menajam pikirannya. Kemudian rasa, ada perasaan, kemudian dari cara mengolah perasaannya seperti apa. Kemudian ada karsa, karsa itu adalah kemauan. Jadi memperkuat kemauannya. Kemudian pekerti adalah pekerti, itu adalah tenaga atau raga. Jadi di dalam pekerti itu ada olahraga atau menyehatkan jasmani. Jadi penting di dalam pendidikan juga ada yang namanya pelajaran olahraga. Nah, di sini sisi pendidikan Indonesia adalah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Ini juga sudah saya terapkan di kelas saya. Mungkin nanti teman-teman bisa menerapkan di kelas masing-masing ya. Kalau dulu mungkin kita kenal dengan PPK ya, pembuatan karakter. Nah, kalau sekarang lebih disingkat lagi menjadi profil pelajar Pancasila. Sebenarnya sama aja, cuma hanya beda nama dan itu. Pendidikan itu adalah menuntut kekuatan yang ada pada anak. Oke, kita lanjut ya. Nanti fotonya nggak ada. Mungkin ada yang disampaikan tadi. Kalau saya lanjutkan ke modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, budaya positif. Ketika kita menjalankan budaya positif di sekolah itu tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Karena kita perlu adanya kolaborasi antara guru satu dengan guru yang lainnya untuk dapat meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Yang kedua tentang konsep disiplin, positif dan motivasi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima tentang posisi kontrol. Dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Jadi saya jelaskan satu-satu. Pertama tentang perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Seperti aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Kalian disiplinan kita di sekolah ini menurun ya. Jadi nanti bisa kita tingkatkan dengan adanya kesepakatan antara guru-guru. Nah, konsep disiplin positif dan motivasi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Artinya pasti terbayang dalam diri kita adalah tata tertib yang perlu dipatuhi, seperti itu kan?
tidak ada yang dapat digunakan lagi. Jadi yang dari antara juga menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah ada penguasa lain atau ada orang lain yang mau mendisiplinkan kita dengan peraturan. Demikian itulah hayalan saja di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita tidak mampu menjalankan disiplin secara mandiri, harus ada orang lain yang mampu mendisiplinkan kita. Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Ketika kita tidak bisa mendisiplinkan kita, jadi ada orang lain yang membantu dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi seperti itu. Bisa dipahami kan? Di sini juga ada cara Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang ada dalam diri kita. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita membuat pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi itu, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Itu adalah konsep disiplin, motif, dan motivasi. Kemudian lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Peraturan kelas berarti kata tertib ya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, menurut Gesell, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang berdiri dalam memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid itu begitu demikian. Begitu juga mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Jadi kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi teman-teman bisa ikuti kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Jadi kesepakatan kelas itu seperti impian mereka di dalam kelas, maunya seperti apa, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Itu adalah keyakinan kelas. Misalkan di dalam kelas kita mau menciptakan murid yang saling tolong-menolong atau membantu dan dapat bekerja sama antara satu dengan lain. Itulah salah satu contoh dari keyakinan kelas. Jadi bukan tata tertib lagi, keyakinan kelas. Ini membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan
yang jelas sudah sebenarnya tidak perlu banyak. Mungkin bisa 1, 2, 3 atau 4. Yang penting satu kelas itu menyepakati bersama, kemudian dijalani secara bersama, dan mereka juga menjalankan dengan rasa tanggung jawab seperti itu. Terus semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Nah, di sini kemarin saya juga sudah membuat kesepakatan kelas, mengajak anak-anak berdiskusi mau proses seperti apa dan bagaimana, kemudian mau menginginkan kelas yang seperti apa, mau pembelajaran seperti apa. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu misalkan 1 bulan kita mau mengadakan seperti ini, bulan berikutnya kita bisa ganti lagi apa yang mau diinginkan. Dan sini adalah yang lanjut untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan sebelumnya, saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang atau anak-anak pun juga biasa ini ya, menginginkan kebutuhan dasar juga. Salah satunya yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat adalah kebebasan, kebebasan akan pilihan apa yang diinginkan atau kebutuhannya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau dia melanggar suatu peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin ini yang sering terjadi di kelas ya. Misalkan ada anak yang suka mengganggu temannya. Nah berarti dia di rumah, kita tanyakan di rumah seperti apa. Ternyata kebanyakan anak yang sering mengganggu temannya di rumah itu dia kurangnya cinta dan kasih sayang dari keluarga. Jadi kita harus tahu dasar latar belakang mereka apa. Terus misalkan ada contoh lain, ketika temannya bawa makanan, terus ada teman yang merebut. Itu kira-kira contoh yang mana dari teman merebut makanan teman? Kebutuhan dasar mana yang mereka harus penuhi? Nah, misalnya ada temannya datang, dia bawa makanan, dia datang ngambil coklat. Adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Betul ya? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Model disiplin yang berpusat pada murid. Jadi kita sebagai guru itu melakukan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, dengan sebagai penghukum, membuat orang lain merasa bersalah, sebagai teman, kemudian menjadi motif, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, dari teman-teman, dari 5 posisi kontrol ini, adakah di diri teman-teman? Dari yang mana? Penghukum, pemantau teman, motivator atau manajer? Nah, yang mana? Penghukum? Apakah Bapak Ibu pernah menghukum muridnya? Nah ya. Kemudian membuat orang lain merasa bersalah, pernah juga.
dalam lagi. Itu adalah penghukum. Yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih keras, lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Contohnya seperti ini. Ibu sudah capek-capek loh ngajarin kamu, kok kamu gak ngerti-ngerti? Itu adalah kita sebagai apa? Membuat orang lain merasa bersalah. Ada contoh lain? Ada nggak? Kita bicara lembut tapi nggak di kaki siswa. Lanjut ya. Kemudian posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bila bisa negatif maupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian pada posisi monitor atau pemantau. Nah, pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, pada posisi terakhir adalah manajer. Kita sebagai guru mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, dengan demikian bisa menjadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Posisi yang paling berpihak pada murid yaitu dari kalimat tadi adalah manajer. Karena guru dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, akan mampu melatih murid untuk merdeka dan mandiri sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Untuk menjalankan posisi seorang manajer, diharapkan guru menggunakan model disiplin yang berpusat kepada murid dengan menggunakan pendekatan restitusi. Jadi ketika kita menggunakan posisi manajer tadi, kita menggunakan pendekatan restitusi. Ada yang tahu apa itu? Pendekatan restitusi? Atau pernah dengar? Belum ya? Jadi di sini ada segitiga restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif kepada murid kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan
orang lain. Dari ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, yang pertama adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi juga untuk memperbaiki hubungan antara guru dan murid atau dan temannya. Yang ketiga, restitusi juga adalah tawaran. Jadi itu sebuah tawaran, bukan suatu paksaan yang kita paksakan gitu. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berarti kebutuhan dasar itu yang 5 kebutuhan dasar tadi ya. Yang keenam, restitusi itu adalah cara yang paling baik untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita. Selanjutnya, restitusi juga berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi merupakan sebuah penguatan. Restitusi fokus pada solusi masalah, bukan menambah masalah, tapi yang mencari solusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Ketika hari ini ada masalah, hari ini harus selesai juga. Jadi tidak berlarut-larut. Kemudian yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita melakukan restitusi itu, murid yang tadinya merasa bersalah itu kita kembalikan lagi ke murid ke dalam kelompok atau ke dalam kelas, itu sudah merasa bersalah, sudah melakukan perbaikan dari dirinya sendiri. Segitiga restitusi pada prinsip penting dari teori kontrol itu ada 3. Yang pertama kita melakukan menstabilkan identitas terlebih dahulu dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Yang kedua melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi kembali ke situ lagi. Nah, pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat, bukan sebagai seorang yang merasa bersalah atau gagal. Dalam melakukan pendekatan restitusi tersebut, guru bisa melakukan 3 langkah. Tadi yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Nah, di sini guru membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati yang baik dan menjadi kooperatif sehingga proses penyelesaian masalah bisa dilakukan. Yang ketiga, melakukan validasi tindakan. Di sini posisi guru mencari tahu alasan murid melakukan tindakan tersebut, bukan menghakiminya sebagai orang yang bersalah, karena setiap tindakan pasti didasari oleh alasan. Jadi di dalam validasi tindakan ini kita menanyakan alasan apa sih murid ini sampai berbuat atau melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, setelah kita tahu alasan murid, kemudian kita kaitkan dengan nilai keyakinan atau kebajikan yang ada, baik di sekolah kita, di kelas ataupun nilai-nilai universal. Nah, setelah murid menyadari tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan dan nilai kebajikan, kita meminta dia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya untuk perbaikan perilaku ke depannya. Nah, sehingga diharapkan jika budaya positif ini berkelanjutan dan membudaya di sekolah, murid akan menjadi anak yang bertanggung jawab, mandiri, merdeka, dan memiliki motivasi internal. Karena didasari oleh kuatnya keyakinan dan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Dan pada akhirnya visi dan misi guru sekolah dapat dan pemerintah akan dapat diwujudkan dengan maksimal. Sampai sini, materi ini ada yang